Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai desain aplikasi sesuai dengan peningkatan Key Performance Indicator pada PT Indonesia AirAsia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Syarifah Ainun Harahap, serta kedua teman saya Azari Baidowi dan Khairunisa Nurul Falah. Ada 4 bahasan utama dalam merancang aplikasi ini, yaitu ada profil perusahaan, penjelasan aplikasi, model diagram, dan rancangan antarmuka. Kelompok kami memilih PT Indonesia AirAsia, yaitu perusahaan yang bergerak di jasa penerbangan. Profil dari PT Indonesia AirAsia. Jadi PT Indonesia AirAsia ini didirikan awalnya dengan nama PT Awair International. Aplikasi. Nah, PT Indonesia AirAsia menerapkan sistem penilaian kinerja perseroan berdasarkan target atau Key Performance Indicator. Perseroan memiliki beberapa KPI yang dijadikan acuan penilaian kinerja. Penting bagi perusahaan untuk mengevaluasi kinerja dan pencapaian setiap KPI. Maka dari itu, dari berbagai macam KPI, dipilih KPI utama untuk memajukan kinerja perusahaan, yaitu Seat Load Factor. Nah, untuk memenuhi KPI tersebut, maka akan dibuat aplikasi berbasis BI yang diterapkan untuk Seat Load Factor, yaitu Online Analytical Processing atau OLAP. Apa itu Seat Load Factor? Seat Load Factor atau tingkat keterisian merupakan persentase antara seat yang terjual dengan kapasitas seat yang tersedia dari suatu rute pesawat. Tujuan dari aplikasi ini sendiri yaitu untuk menghasilkan aplikasi BI yang sesuai dengan kebutuhan untuk menganalisis SLF dan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan PT Indonesia AirAsia. Aplikasi ini akan menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh semua bagian yang membutuhkan. Selain itu, aplikasi ini dapat menghasilkan laporan yang cepat, akurat, dan tepat. Perusahaan dapat menganalisis apakah diperlukan adanya penambahan rute atau pengurangan rute. Ini adalah flow diagram dari aplikasi kami. Nah, langkah awal yang perlu dilakukan oleh pengguna yaitu pengguna harus melakukan login terlebih dahulu dengan cara input username dan password. Kemudian aplikasi akan mengecek login tersebut. Jika benar, aplikasi akan menampilkan halaman utama, dashboard. Nah, pada aplikasi ini terdapat 4 halaman report, yaitu halaman report SLF Top 10, SLF per rute, SLF Alert, dan laporan versus budget. Pengguna dapat memilih report yang diinginkan pada sidebar. Setelah itu, aplikasi akan menampilkan sesuai dengan pilihan pengguna. Kemudian, setelah itu, pengguna dapat logout model diagram. Ini adalah use case dari aplikasi kami. Pada use case ini terdapat 3 aktor, yaitu EVP atau Executive Vice President, CN atau Network, dan RZ atau Revenue Management. Nah, Executive Vice President ini untuk melihat performance PT Indonesia AirAsia. Kemudian kalau Network sendiri untuk menganalisis apakah diperlukan adanya penambahan rute atau pengurangan rute. Dan Revenue Management untuk menjalankan tugasnya yang berhubungan dengan perbandingan data aktual dan data planning. Pertama, pengguna harus melakukan login terlebih dahulu. Pengguna harus memasukkan username dan password, kemudian aplikasi akan memvalidasi pengguna. Jika benar, aplikasi akan menampilkan halaman dashboard. Jika salah, pengguna harus memasukkan kembali username dan password tersebut. Kemudian ada activity diagram melihat halaman report SLF Top 10. Pertama, pengguna dapat memilih halaman report Top 10, kemudian aplikasi akan menampilkan report SLF Top 10. Pengguna dapat memilih report sesuai dengan periode yang diinginkan, dengan cara memasukkan bulan dan tahun.
Kemudian aplikasi akan menampilkan laporan sesuai periode. Kemudian ada halaman report SLF per rute. Kemudian ada melihat halaman report SLF alert. Kemudian yang terakhir ada melihat halaman report SLF laporan versus budget. Ini adalah class diagram dari aplikasi kami. Class diagram pada aplikasi dashboard AirAsia ini memiliki 8 entitas serta 5 kontrol dan 5 boundary. Proses perancangan yang terakhir pada aplikasi dashboard ini adalah desain interface. Nah, ini adalah interface halaman login. Di sini pengguna dapat mengisi username serta password. Kemudian pengguna dapat mengklik tombol login untuk ke halaman selanjutnya. Halaman ini merupakan halaman landing page. Sebelum pengguna masuk ke dashboard, pada halaman ini akan menampilkan nama dari pengguna serta jabatan pengguna. Kemudian pengguna dapat mengklik tombol dashboard untuk ke halaman utama. Nah, halaman ini merupakan halaman utama dari dashboard. Pada halaman ini terdapat beberapa menu di sidebar, yaitu ada SLF Top 10, SLF per rute, SLF Alert, dan SLF laporan budget. Pada dashboard ini berisi data total flights. Nah, total flights ini adalah untuk menampilkan jumlah penerbangan yang diterbangkan. Kemudian ada on-time performance. Di sini on-time performance ini berguna untuk menampilkan presentase ketepatan waktu pesawat. AirAsia mencapai 80%. Kemudian ada juga total passengers yang menampilkan jumlah kursi terjual yang diterbangkan. Selain itu, dashboard juga menampilkan chart yang menunjukkan performa SLF total. AirAsia sendiri mencapai 85% untuk total seat load factor-nya. Dan juga ada statistik SLF per 6 bulan terakhir. Kemudian kita masuk ke halaman SLF Top 10. Nah, halaman ini berfungsi untuk menampilkan 10 rute dengan nilai SLF terbaik. Pada halaman ini berguna untuk perusahaan dapat menganalisis apakah adanya penambahan rute atau tidak. Nah, halaman ini terdapat drop-down list yang berfungsi untuk pengguna memilih tahun serta bulan. Kemudian halaman akan menampilkan grafik yang menunjukkan SLF totalnya. Kemudian ada keterangan dari rute-rute tersebut. Halaman ini juga akan menampilkan tabel-tabel yang sesuai dengan grafik. Di sini sebagai contoh ada CGK DPS, yaitu penerbangan dari Jakarta ke Denpasar yang mencapai SLF sebesar 97%. Kemudian kita masuk ke halaman SLF per rute. Nah, halaman ini berfungsi untuk menampilkan SLF rata-rata total per rute. Di sini pengguna dapat memilih bulan serta tahun yang diinginkan. Kemudian, nantinya halaman ini akan menampilkan tabel laporan SLF per rute. Kemudian kita masuk ke halaman SLF Alert. Pada halaman ini berfungsi untuk menampilkan SLF yang tidak mencapai target di angka 70 berdasarkan rute. Nah, halaman ini dapat digunakan perusahaan untuk menganalisis apakah adanya pengurangan rute atau tidak. Nantinya halaman ini akan menampilkan grafik serta tabel. Pengguna dapat memilih tahun serta bulan pada drop-down list ini. Kemudian nantinya halaman akan menampilkan grafik dan juga ada keterangan dari rute tersebut. Kemudian ini ada tabel yang sesuai dengan grafik. Sebagai contoh, ada rute Subpen, yaitu penerbangan dari Surabaya ke Penang yang total SLF-nya hanya 46%. Yang terakhir ada halaman SLF laporan versus budget. Nah, halaman ini berfungsi untuk menampilkan perbandingan data planning dan data aktual sesuai rute. Data planning itu sendiri adalah kapasitas seat
yaitu total plan yang ini. Kemudian data aktual adalah packs yang terjual, yaitu yang ini, packs yang terjual. Nah, terdapat drop-down list di sini yang berfungsi untuk pengguna memilih tahunnya serta bulan. Kemudian dapat memilih rute yang diinginkan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.